Salam pemirsa, berjumpa lagi bersama saya pada saat ini dalam renungan kita, yaitu Bersama Tuhan di Waktu Fajar. Buku ini menceritakan dengan doa dan bimbingan darinya. Kita dapat diyakinkan bahwa pada hari yang mulia itu, ketika Yesus kembali untuk mengklaim miliknya, bahwa kita akan menunggunya di sana dengan tangan terbuka dan disambut kehadiratnya yang kekal. Jadi inilah janji Tuhan bagi masing-masing kita. Bagaimana Dia telah pergi ke tempat di mana Dia berada, yaitu di surga. Dia telah menyiapkan satu tempat yang indah bagi setiap umatnya yang percaya. Janjinya ini pasti akan ditepatinya. Oleh sebab itu, pada saat ini saya mengundang akan seluruh anggota keluarga dan saudara-saudara semua. Kita dapat berkumpul bersama-sama. Kita dapat mendengarkan nasihat firman Tuhan pada saat ini. Dan biarlah rencana-rencana indah Tuhan itu akan menjadi bagian masing-masing kita. Kita akan masuk ke dalam judulnya, Kasih Kristus Seperti Kasih Bapa. Ayatnya terdapat dalam Yohanes 15 ayat 9 dan 10. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Kristus datang untuk menyatakan Tuhan kepada dunia sebagai Tuhan yang penuh kasih, penuh belas kasihan, kelembutan, dan kasih sayang. Kegelapan yang pekat yang selama ini setan upayakan untuk menyelimuti takhta Tuhan disapu oleh penebus dunia. Dan Bapa kembali terlihat kepada manusia sebagai terang kehidupan. Jadi Kristus datang ke dunia ini untuk menyatakan akan karakter Bapanya yang ada di surga. Seperti penuh dengan belas kasihan, penuh dengan kelembutan dan kasih sayang. Kita hidup di dunia yang penuh dengan kegelapan, dikatakan kegelapan yang pekat yang selama ini setan upayakan untuk menyelimuti takhta Tuhan disapu oleh penebus dunia, yaitu Yesus. Bagaimana Dia sudah turun ke dunia ini untuk menyelamatkan setiap umat manusia, dan Yesus juga menang pada saat Dia dicobai oleh si jahat itu. Ketika Filipus datang kepada Yesus dengan permintaan, "Tunjukkan kepada kami Bapa, dan itu sudah cukup bagi kami." Juru selamat menjawabnya, "Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku? Dia yang telah melihat aku telah melihat Bapa, dan bagaimana engkau berkata, 'Tunjukkanlah Bapa itu kepada kami?'" Kristus menyatakan dirinya diutus ke dunia sebagai wakil dari Bapa. Dalam kemuliaan karakternya, dalam rahmat dan belas kasihannya, dalam cinta dan kebaikannya, Dia berdiri di hadapan kita sebagai perwujudan dari kesempurnaan ilahi, wujud dari Tuhan yang tidak terlihat. Jadi pada saat Yesus bersama-sama dengan Filipus, dia menanyakan kepada Yesus, kepada juru selamat kita, "Tunjukkanlah Bapa itu kepada kami." Ini menjadi suatu pelajaran bagi kita, bahwa kita harus mempunyai iman, bahwa Yesus telah datang ke dunia ini. Dia sudah menunjukkan akan karakter Bapaknya yang ada di surga. Yaitulah contoh yang harus kita praktekkan di dalam kehidupan kita masing-masing. Dalam kemuliaan karakternya, dalam rahmat dan belas kasihannya, dalam cinta dan kebaikannya, Dia berdiri di hadapan kita sebagai pewujudan dari kesempurnaan ilahi itu sendiri. Rasul berkata, "Tuhan ada di dalam Kristus, mendamaikan dunia dengan dirinya sendiri." Hanya ketika kita merenungkan rencana penebusan yang besar, kita dapat memiliki penghargaan yang adil terhadap karakter Tuhan. Jadi pembahasan kita mengenai karakter Kristus berarti ini sangat penting di dalam kehidupan kita. Karena kita hidup di suatu dunia yang fana, di mana setan bekerja keras untuk menjatuhkan setiap umat manusia. Betapa pentingnya untuk kita boleh menjadi berkat bagi sesama kita. Kristus sudah menunjukkan contoh-contoh yang harus kita tiru di dalam kehidupan kita.
Karya penciptaan adalah manifestasi dari kasih-Nya. Tetapi anugerah Tuhan untuk menyelamatkan umat manusia yang bersalah dan hancur, hanya inilah yang dapat menyatakan kedalaman kelembutan dan kasih sayang ilahi yang tak terbatas. Ya, jadi kasih sayang Tuhan itu ya tidak pernah terukur oleh apapun. Ya, tidak ada batasannya. Ya, Tuhan mencintai kita, mengasihi kita setiap umat manusia. Walaupun umat manusia berbuat jahat sekalipun, ya kesempatan demi kesempatan Tuhan berikan kepada kita. Tetapi kita harus menanggung akibat yang sudah kita lakukan. Mungkin hal-hal yang dosa-dosa kesayangan kita sudah kita lakukan, ya kita harus menerima akibat dari apa yang sudah kita lakukan itu. Ya, tapi dengan terus datang kepada Kristus, dengan terus berdoa meminta tuntunannya, maka kita akan melewati itu satu persatu dengan penuh kedamaian surga. Hanya ketika kita merenungkan rencana penebusan yang besar, kita dapat memiliki penghargaan yang adil terhadap karakter Tuhan. Karya penciptaan adalah manifestasi dari kasih-Nya. Kasih yang luar biasa, kasih yang tidak tertandingi, bahwa orang berdosa dan orang asing seperti kita dapat dibawa kembali kepada Tuhan dan diadopsi ke dalam keluarganya. Kita bisa memanggil Dia dengan nama yang menawan hati, Bapa kita, yang merupakan tanda kasih sayang kita kepadanya dan perjanjian akan kepedulian dan hubungannya yang lembut dengan kita. Ya, dan anak Tuhan melihat para ahli waris kasih karunia, tidak malu menyebut mereka sebagai saudara. Ini tertulis di dalam Testimoni jilid 5 halaman 738 sampai 740. Ya, jadi suatu renungan yang begitu luar biasa, suatu renungan yang begitu indah bagi kita, sehingga kita dapat merenungkan di dalam kehidupan kita, ya, bahwa Kristus sudah mengorbankan akan dirinya. Ya, di atas kayu salib, ya Dia menderita. Ya, Dia mengalami suatu penderitaan yang kita pada saat ini tidak pernah alami. Ya, inilah bagaimana kita sebagai umat-umatnya. Ya, kita boleh terus datang kepada Kristus. Bila mana kita mungkin disakiti oleh teman-teman kita, disakiti oleh orang tua kita, disakiti oleh sahabat kita, ya, disakiti oleh suami atau istri kita, disakiti oleh anak kita. Ya, biarlah kita meminta tuntunan Tuhan. Tuhan, berikanlah saya hati yang baru. Tuhan, berikanlah saya kekuatan kepada kehidupan saya, sehingga saya pun dapat memaafkan mereka. Ya, sebagaimana Kristus, ya, kita setiap hari, ya, sering sekali menyakiti akan hati Kristus, tetapi Dia mempunyai kasih yang begitu indah bagi masing-masing kita. Ya, biarlah kita boleh terus mempelajari akan setiap karakter Kristus itu di dalam kehidupan kita. Ya, kita bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apalagi yang harus saya lakukan? Bantu saya Tuhan, supaya saya boleh melakukan hal-hal yang benar di hadapan Tuhan. Ya, karena kita hidup ya di dunia yang penuh dengan dosa. Ya, dunia yang akan segera berakhir. Ya, pada saat ini kita berlomba untuk mencapai suatu tujuan di mana Kristuslah yang kita cari. Ya, Dia berdiri di sana, Dia menanti kita. Ya, biarlah kita terus mau datang ke hadirat Tuhan, meminta akan tuntunannya, meminta akan kasih-Nya untuk menjadi bagian kita. Ya, bila mana kita sudah mengasihi Tuhan kita dengan sepenuh hati kita, ya, otomatis kita akan mengasihi akan sesama kita. Biarlah hari ini kita boleh mengambil komitmen kita masing-masing di dalam kehidupan kita, dimanapun kita berada. Ya, baik itu kita berada di tempat kerja kita, ya, kita mungkin adik-adik yang berada di sekolah, ya, mungkin yang berada di jalan, dimanapun kita berada, di jemaat kita pun sekalipun. Biarlah kita meminta Tuhan, ya, biarlah saya boleh menjadi berkat bagi setiap orang yang ada di sekeliling saya, sehingga mereka dapat melihat akan karakter Kristus itu di dalam kehidupan mereka, sehingga mereka juga dapat memuliakan akan Bapa yang di surga.
inilah hal yang penting, ya, karakter Kristus, karakter yang begitu sempurna. Ya, walaupun kita melakukan itu tidak sesempurna yang Yesus lakukan, tapi inilah bagaimana kita mau berusaha untuk hari demi hari untuk menjadi lebih baik lagi dan lebih baik lagi. Ini ajakan yang luar biasa. Ya, betapa pentingnya untuk datang kepada Tuhan di dalam kehidupan kita. Sisihkan waktu kita, ya, untuk berbincang-bincang dengan Tuhan kita, untuk dapat meluangkan waktu kita untuk mencurahkan setiap isi hati kita kepada Kristus, ya, karena kita mempunyai, ya, Bapa yang ada di surga yang selalu, ya, ada untuk kita, ya, karena Kristus datang untuk menyatakan Bapa yang ada di surga kepada dunia ini. Ya, biarlah kita juga boleh terus, ya, fokus di dalam setiap apapun yang kita lakukan, ya, sebagai mana di sini dicontohkan mengenai Filipus, ya. Filipus sudah melihat Yesus, sudah melihat akan karakter Yesus. Yesus diutus oleh Bapaknya. Inilah contoh itu. Tetapi Filipus ingin melihat kembali, tunjukkanlah Bapa itu. Ya, sebenarnya Yesuslah yang sudah memberikan contoh yang sempurna mengenai Bapa itu. Ya, biarlah kita juga meminta, ya, akan iman, kepercayaan kepada Tuhan, yang melatih kehidupan kita untuk berjalan bersama-sama dengan Kristus. Ya, pada saat kita melayani akan Tuhan, berjalan bersama-sama dengan Tuhan, disitulah banyak tantangan yang akan kita hadapi. Tapi suatu sukacita pada saat kita menjalani tantangan demi tantangan itu, bila mana kita berserah sepenuhnya kepada Kristus, maka kita akan mengetahui bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Ya, biarlah kita boleh terus, ya, datang kepada Kristus dengan hati yang hancur sebagaimana Petrus. Ya, Petrus dia menyangkal Yesus. Pada saat dia menyangkal Yesus, ya, dia berlari, dia pergi ke tempat yang sunyi. Ya, disitulah dia menyesali akan perbuatannya. Dia memohon ampun kepada Bapa. Ya, sehingga Tuhan memakainya dengan sangat luar biasa. Dia dapat menyampaikan akan kebenaran firman Tuhan dengan penuh kekuatan, ya, dengan penuh sukacita, ya, dengan penuh kedamaian. Ya, biarlah kita sama seperti Petrus untuk datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang hancur, jatuh di atas batu karang itu, ya, sehingga dia dapat memberikan kita kekuatan untuk melangkah hari demi hari sesuai dengan kehendak-Nya. Inilah yang menjadi nasihat firman Tuhan pada saat ini. Biarlah kita terus, ya, memandang kepada Kristus, terus berjalan bersama-sama dengannya, sehingga kita boleh, ya, diberikan suatu tanggung jawab. Biarlah kita dapat, ya, bertanggung jawab dalam setiap hal-hal yang kecil, sehingga Tuhan dapat memberikan kita tanggung jawab dalam hal-hal yang terbesar pun kita dapat melakukan itu dengan setia. Ya, pemirsa, kita akan berjumpa lagi di kesempatan yang berikutnya dan Tuhan memberkati.